tingkat keimanan seseorang, semakin sehat keimanan seseorang, maka kepekaannya terhadap dosa akan semakin tinggi juga. Cemburuannya terhadap perintah Allah yang dilanggar atau terhadap larangan Allah yang diterjang itu akan semakin tinggi juga. Nah, itu isi umum daripada hadis tersebut. Nah, kemudian ada sejumlah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, teman-teman, nah, bagi yang bisa mengakses literasi bahasa Arab ini ya, tapi saya tidak perlu bacakan ya, saya ringkaskan saja. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar, saya ringkas menjadi A M A A M N M A M M N ya, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban untuk setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ketika merespon, ketika melihat, mendengar kemungkaran, maka dia telah meninggalkan kewajiban. Nah, cara menunaikan kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya. Jika mampu dengan tangan, maka silahkan dengan tangan. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Gitu ya. Nah, syarat kemampuan tadi hanya ada pada dua ini. Ini disyaratkan kemampuan. Adapun ini tidak berlaku kemampuan. Ya, saya ulangi kembali itu. Nah, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Baik. Selanjutnya juga perlu dipahami kembali yang dimaksud dengan kemampuan ini kira-kira. Teman-teman masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan kemampuan di sini? Fa'ilam yastati fabi lisanihi, fa'ilam yastati, fa'ilam yastati fabi lisanihi, fa'ilam yastati fabi qalbihi. Apa yang dimaksud dengan kemampuan yang dimaksudkan? Boleh bersuara. Apa teman-teman? Halo, Silakan bisa menjawab ya teman-teman. Mbak Amira, kemampuan ilmu. Yang lain, terima kasih Mbak Amira. Yang lain ada yang mau menjawab? Bagus, Mas Febri, Yurdan. Kemampuan syariah, al-istita'ah syariah. Ya, terima kasih Mbak. Mas Yurdan ya. Mbak Amira juga, insya Allah terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan kemampuan adalah al-istita'ah syariah. Supaya amar ma'ruf dengan tangan itu efektif, tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar, tidak berdampak negatif. Ya. Demikian juga kemampuan dengan lisan itu juga hasilnya efektif, betul-betul maslahat. Maka kemampuan di sini kemampuan syar'i. Ya, kemampuan syar'i itu apa? Yaitu kemampuan yang mempertimbangkan dampak maslahat dan mudarat dari amar ma'ruf nahi munkar kita. Ya, merubah dengan tangan mungkin kalau dipandang dari perspektif kemampuan kekuatan, mungkin semua orang bisa kan? Kita mampu untuk misalnya ya pergi ke diskotik
Mungkin kita bisa membawa beberapa jamaah dari masjid, kita pergi ke sebuah tempat diskotik, lalu kita bubarkan itu maksiat yang ada di dalam. Kan kita mampu, secara kekuatan kan mampu, tapi secara dampak bagaimana? Secara dampak itu akan berdampak tidak baik. Orang akan memandang bahwa Islam ini main hakim sendiri, anarkis, sebagainya kan. Dan itu tidak diizinkan oleh Islam. Karena yang berhak membubarkan secara dengan tangan itu siapa kemarin, teman-teman? Masih ingat gak? Apakah orang yang berwenang mengubah sebuah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaannya? Penguasa, pemimpin, Nurdin, penguasa atau Dimas Siki ya. Apakah terbatas hanya pada penguasa dan pemimpin? Apakah terbatas hanya pada penguasa dan pemimpin saja? Artinya pemerintah? Mas Sidki, Mas Nurdin, dan teman-teman. Jawabannya tidak terbatas pada pemerintah. Ya. Benar seperti itu. Tapi kepada setiap orang yang memiliki wilayah untuk orang yang di bawah. Gitu ya. Nah, kalau membawa jamaah masjid, kemudian diajak diskotik atau tempat judi, nah itu padahal dia bukan siapa-siapa di wilayah itu. Nah ini tidak hikmah itu tidak menerapkan hadis ini. Jadi menerapkan hadis itu ada syaratnya nih ya. Wa illam yastati itu loh. Adanya kemampuan syar'i ini. Dan Nabi itu subhanallah, sabda Nabi itu detail sekali. Setiap kalimatnya mengandung hikmah. Ya. Seandainya tidak ada kata-kata fa'ilam yastati, maka tindakan-tindakan anarkis itu benar itu. Siapa saja boleh berubah dengan tangan. Tapi kalau seandainya itu terjadi, apa yang terjadi? Kerusakan, kekacauan, stigma negatif kepada Islam. Ya tidak? Makanya kalau kita mau jaya itu kembali ke sunnah. Islam itu mau mulia, kembali ke ajaran Rasulullah SAW. Baik, yang kedua. Anna ingkaral munkar minal iman wa huwa mustalzimun lahu quwwatun wa dhaf. Amar ma'ruf. Inkarul munkar adalah bagian dari iman. Ya, inkarul munkar itu adalah bagian dari iman. Bukan hanya sekedar perintah atau ibadah begitu saja. Tapi ini adalah bagian dari iman kita. Wa huwa mustalzimun lahu quwwatan wa dha'fan. Dan kekuatan iman, kuat dan lemahnya iman, ya. Kuat dan lemahnya iman mengikuti kualitas seseorang di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa kok bisa seperti itu pelajarannya? Karena Nabi mengatakan dalam hadis kan, wadzalika ad'aful iman. Jadi kan Nabi mensifati level terendah dalam ingkarul munkar. Ingkarul munkar itu mengingkari kemungkaran ya. Ketika Nabi menjelaskan level terendahnya adalah merespon kesalahan atau maksiat itu dengan hati. Lalu Nabi mengatakan setelah itu wadzalika ad'aful iman. Dan itu termasuk
iman yang terendah. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi menjelaskan tentang orang yang sama sekali tidak merespon dengan hatinya kemungkaran itu. Hatinya tidak risih, hatinya tidak gelisah melihat dosa terjadi di hadapannya. Setidaknya hatinya merasa tidak nyaman lah gitu. Tapi justru merasa nyaman-nyaman saja. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, walaisa wara'a dzalika minal imani habbata khardalin. Ya, bagi yang tidak merespon kemungkaran dengan hatinya, maka tidak ada iman dalam hatinya meskipun sebesar biji sawi. Kalau biji sawi itu kecil banget ya, kalau beli di tempat toko pertanian itu biji sawi itu bulat-bulat hitam kecil itu, ya. Nah, menunjukkan tidak ada iman sekecil apapun dalam hati seseorang. Maka apa namanya? Merespon kemungkaran dengan hati itu suatu kelaziman, itu pasti terjadi dalam setiap hati seorang yang memiliki iman. Kemudian selanjutnya ekspresinya bagaimana tergantung kuat dan lemah imannya ya. Ada yang diekspresikan menjadi mengingkari dengan lisan, ada dengan tangan ya secara hikmat. Ada yang tidak bisa apa-apa, hatinya hanya merasa tidak nyaman saja dengan kesalahan yang terjadi secara masif, masuk ya. Kesalahan yang terjadi begitu kan. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena menimbang kemampuan syar'i ini ya. Nah, itu ya. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian juga dalam ayat tentang ya, tentang amar ma'ruf nahi munkar di dalam surat Ali Imran ayat 110. Coba tolong dibacakan Mas Dewa ayatnya. Silakan Mas Dewa. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Baik, terima kasih Mas Dewa. Artinya kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah bumi, di tengah manusia ini, disebabkan kalian itu beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab itu beriman kepada Allah, maka itu lebih baik baginya. Di antara ahlul kitab itu ada orang-orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keutamaan umat ini. Ketika Allah mengabarkan tentang keutamaan umat ini, khairu ummatin, sebagai umat terbaik ya. Allah mengabarkan umat ini sebagai umat terbaik. Allah menjelaskan sifatnya, kenapa kok menjadi umat terbaik? Yaitu sifatnya umat ini adalah umat yang beriman dan umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi ketika iman dan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi dua kriteria, dua sifat yang menjadi indikator umat ini, umat akhir zaman, umat Muhammad SAW menjadi umat terbaik, maka menunjukkan iman dengan amar ma'ruf nahi mungkar memiliki korelasi. Nah, kalau kita mau ngecek keimanan kita ya, kita bisa melihat respon kita terhadap kesalahan dan dosa. Baik teman-teman, setelah mendengarkan dua faedah ini yang terakhir di layar, sekarang saya melihat kemungkinan atau ada peluang-peluang akan terjadinya gerakan massa ya, gerakan massa disebabkan mungkin ketidakpuasan dengan penyelenggara pemilu. Jadi langsung saya pengen membawa rekan-rekan kepada contoh kasus yang real ya. Ketika teman-teman diajak untuk melakukan aksi massa, misalnya ya, menolak, kata orang ada kecurangan ya, kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ada pergerakan yang mengajak teman-teman untuk melakukan
demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Kira-kira teman-teman akan ikut dengan beralasan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak? Ayo, jawabannya mana nih? Hah? Aziz, Rofi, tidak. Yang lain? Yang lain boleh bersuara. Terima kasih Mas Aziz. Ya, Mas Sandi tidak juga Ustaz. Baik, saya rasa cukup lah ya. Mbak Amira bilang tidak juga ya. Saya tanya sama Mbak Amira, Mas Sandi, Mas Aziz, kenapa tidak? Bukankah kecurangan pemilu itu, ya, itu adalah kemungkaran di depan mata dan sudah, ya, mungkin orang bisa menyimpulkan ada bukti-bukti. Gitu. Taruhlah sudah terbukti gitu. Bukankah itu adalah kemungkaran, teman-teman? Kemungkaran atau tidak? Perbuatan curang itu kemungkaran atau tidak? Kemungkaran kan? Tapi kenapa kita tidak merespon kemungkaran itu dengan ikut aksi nanti nih? Ya, beraksi. Ya, saya lihat di berita itu sudah mulai ada yang memprovokasi akan ada aksi-aksi. Kenapa? Kenapa kita tidak ikut dengan beralasan amar ma'ruf nahi munkar? Ayo, jangan jelas kemungkaran ya Mas Sandi. Kalau kemungkaran kan kita respon dengan harus ada respon gitu. Kalau kita mampu dengan tangan, ayo dengan tangan. Nah, gitu kan? Kenapa? Kenapa alasan Mas Sandi dan teman-teman kalau diajak tidak ikut? Padahal itu kemungkaran ya. Kenapa Mas Sandi dan teman-teman? Kenapa? Merespon harus syariat. Terima kasih Mas Aziz ya, bagus. Insya Allah. Merespon harus sesuai dengan syariat. Ya, ya, ya. Baik. Kemudian Mas Nurdin, karena sudah mengingkari dengan hati, kecuali kita memiliki kekuasaan untuk merubah baik dari tangan dan lisan. Ya, Mas Hanif, bukan kapasitas kita. Mas Siti, ada proses hukum dan birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan kecurangan, bukan wajibmu. Mbak Amira, karena mudaratnya kalau demo lebih besar saat kita tidak punya kuasa. Bagus, alhamdulillah, berarti paham. Alhamdulillah, berarti teman-teman memahami teori ini dan bisa menjadi jalan keluar terhadap masalah yang real gitu tadi. Ya, bagus. Itulah kenapa ada kajian ini ya, di antara manfaatnya adalah karena memang situasi-situasi yang tidak stabil ya, ketika perolehan kekuasaan. Ya, jadi kita tidak perlu ikut. Bukan karena kita tidak bukan karena kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, bukan karena kita tidak merespon kemungkaran itu, bukan. Tapi karena amar ma'ruf nahi munkar itu harus sesuai dengan aturan syariat. Aturan syariatnya ini nih. Fa'ilam yastati itu harus direnungkan betul, jangan asal-asal bawa masa aja ke Jakarta. Nanti kalau chaos, auzubillahi min dzalik, ekonomi berhenti beberapa saat, seperti yang terjadi tahun 97, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi ya. Yang dirugikan banyak orang. Ini kan kita bersabar, berdoa, kalau punya kemampuan, akses, ya dilakukan secara hikmah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan itu saya rasa sudah ada yang memiliki kapasitas di situ. Kita tinggal berdoa saja. Kalau seandainya rakyat Indonesia ini sudah baik, Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Kalau belum siap baik, ya pemimpinnya sesuai dengan kualitas rakyat. Ya, bagus. Terus, kemudian yang ketiga,
anna taghyir syar'i la yastalzimu izalatal munkari wa dhihabihi. Nah, inkarul munkar tidak harus menghilangkan kemungkaran secara keseluruhan. Ya, mengingkari kemungkaran itu tidak harus ya menghilangkannya kemungkaran secara keseluruhan. Artinya gimana? Kalau kemungkaran itu tidak terhilang secara 100%, betul-betul masih ada, bukan berarti ingkar mungkar kita ini tidak menghasilkan, tidak berhasil, tidak. Ya. Selama kita lakukan itu dengan cara yang ikhlas, ya, maka kita dapat pahala. Kalau lihat proses, meskipun yang hilang tidak secara keseluruhan mungkin, ya alhamdulillah 1% berubah. Kata orang perubahan itu dimulai dari 1% ya. Untuk berubah menjadi lebih baik itu mulai dari memperhatikan 1% dari setiap kebiasaan hidup kita. Gitu. Nanti akan menjadi perubahan yang luar biasa. Meskipun hanya 1%, pelan-pelan. Ya. Justru perubahan yang tidak instan itulah yang akan matang. Tidak. Biasanya perubahan yang instan-instan itu cara-caranya adalah cara-cara yang arogan. Cara-cara yang tidak melibatkan rasa nurani kesadaran. Orang yang terjatuh dalam maksiat juga mungkin ada dia jatuh dalam sebuah dosa disebabkan karena syubhat-syubhat yang ada di pikirannya, pengaruh lingkungan kan. Terus kita pengen malam itu juga berubah. Tetangga lagi dangdutan, tiba-tiba kita udah ikut kajian ya, udah hijrah gitu. Langsung keluar rumah, langsung ceramah di atas panggung, ini tuh musik ya ikhwan, musik ini haram, hati-hati turun azab Allah. Langsung dicabuti semuanya listriknya. Kira-kira dengan cara-cara instan seperti itu, kemungkaran akan berubah atau tidak? Nah, di tetangga lagi dangdutan, kita langsung bawa masalah misalnya buat teman-teman, kita nih jihad. Ya, kita cegah. Ya, kita putus kabelnya, kita matikan listriknya. Kita minta bubar. Kira-kira kemungkinan akan berubah atau tidak, teman-teman? Tidak. Jadi ingkar mungkar itu tidak selugu itulah ya. Berubah kemungkaran itu proyek besar yang butuh strategi dan kebijaksanaan. Bukan modal semangat takbir aja bawa masa sorban dan jubah putih-putih, bukan itu. Ini tuh amalan besar yang menjadi identitas umat ini. Kok menjadi umat termulia kan diantaranya amar ma'ruf munkar. Berarti ini proyek besar. Setiap proyek besar itu harus tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu dan kebijaksanaan. Bukan hanya dengan semangat saja. Barangkali akan berubah semalam itu juga. Oke, kita masa kita lebih kuat daripada mereka. Ya. Ketika itu akhirnya mereka berhenti. Tapi hanya malam itu juga. Malam-malam berikutnya mereka akan mengatur strategi bagaimana cara agar dangdut ini tetap bisa dilestarikan di wilayah ini. Akan memancing adrenalin mereka. Yang terjadi malah apa? Muncullah kemungkaran yang lebih kuat, terstruktur, masif, dan sistematis tadi. Karena merespon kemungkarannya tidak bijaksananya. Jadi harus seperti ini.
Tidak harus pelan-pelan. Ingkarul munkar tidak harus menghilangkan kemungkaran. Berubah 1%, alhamdulillah, pelan-pelan. Dari belakang nasihati pelan-pelan, ya, lo punya masih ada paman yang masih ngerokok, ya pelan-pelan. Jangan langsung diminta sehari itu juga nggak ngerokok, nggak bisa. Ya, pelan-pelan nasihati, ngobrol aja di pengaruh itu, pelan-pelan sambil doakan ya. 1 tahun alhamdulillah dia bisa. Yang tadinya ngerokok 1 hari 1 bungkus, 1 tahun bisa setengah bungkusnya, alhamdulillah. Begitu pelan-pelan ya. Nah, gitu ya. Terus di sini teman-teman, ini disimpulkan dari mana faedah ini? Ini disimpulkan dari level-level ingkar mungkar yang jelas oleh Nabi. Kalau nggak bisa dengan tangan ya dengan lisan, kalau nggak bisa dengan lisan ya dengan hati. Dan yang namanya mengingkari kemungkaran dengan hati itu pasti tidak akan terjadi perubahan secara apa? Total. Ya. Kita cuma diem pakai hati kok. Ya sambil berdoa, tapi doa itu ya Allah yang maha tahu kapan akan saat yang tepat akan dibukakan ya atau dikabulkan ya. Nah, itulah disimpulkan dari situ bahwa ingkar mungkar tidak harus menghilangkan kemungkaran keseluruhan. Yang penting kita terlibat dalam ingkar mungkar itu. Ada reaksi, ada respon pelan-pelan semampu kita. Jangan tidak sama sekali. Oh ini paling juga nggak ada efeknya saya bersikap. Enggak, siapa bilang nggak ada efeknya? Perubahan itu dimulai dari sikap-sikap kecil. Teman-teman tahu buku Atomic Habit ya? Saya kebetulan mengasuh kelas optimalin ya, kelas pengembangan diri muslim ya, dari saya akademi. Makanya saya baca buku seperti itu ya. Saya baca buku seperti itu, menarik buku itu ya. Jadi perubahan yang besar itu dimulai dari perubahan kecil-kecil gitu. Saya pernah menyepelekan upaya kita untuk merubah baik orang lain maupun diri kita sendiri, walaupun itu kecil. Karena yang besar itu dimulai dari yang kecil-kecil ini. Kalau tidak mulai dari yang kecil, kita nggak akan bisa. Kita bisa memindahkan 1.000 buah bata itu kan karena dipindahkan satu-satu. Kalau kita angkut semuanya secara sekaligus kan itu nggak kuat. Nah itulah ya. Kemudian teman-teman, karena ini dasarnya adalah hadis yang mengatakan wabikol bihi ya. Kalau tidak mampu dengan tangan dan lisan maka dengan hati. Nah disitulah kemudian disimpulkan kemungkaran mengingat kemungkaran tidak harus menghilangkan 100%, tidak harus, nggak apa-apa bertahap sekecil apapun ya. Di sini ada penjelasan menarik tentang merespon dengan hati itu maksudnya bagaimana? Ya, itu bagaimana maksudnya merespon dengan hati itu? Maka ada sejumlah makna di sini. Yang pertama maksudnya adalah mengubah secara apa ya? Bukan mengubah dengan merespon gitu ya. Dengan rasa baca terjemahan, bukan dengan tindakan yang nyata, tindakan yang tampak gitu ya. Kalau di sini at-tabzirul maknawi lal hissi gitu ya, merespon dengan rasa hati yang tidak ridho bergejolak ketika melihat kemungkaran depan mata, ketika sang anak ternyata mendengarkan musik, ketika melihat ternyata teman kita ngerokok, hati merasa tidak nyaman. Itu kan merespon dengan rasa. Kemudian yang makna yang selanjutnya
Oh, di sini ada dua kemungkinan makna. Yang pertama merespon dengan rasa, kemudian yang kedua adalah mahmulun alal inkar, mengingkari. Maksudnya dengan hati itu adalah mengingkari. Mengingkari dengan hati. Ya. Lalu Syekh menjelaskan bahwa makna ini lebih dekat. Wal makna al-awwal as-sah al-aslu fil kalam adamut taqdir. Makna yang pertama itu lebih kuat ya, walaupun sebenarnya deteksi ya. Jauh beda ya, mengingkari dengan hati, merespon dengan rasa ya. Bedanya sedikit ya. Kalau mengingkari dengan hati itu berarti selanjutnya ada langkah-langkah ya. Apa ya? Terencana ya. Hatinya mulai tidak serak, dia berpikir gitu, bagaimana cara mengubah orang ini menjadi tindakan-tindakan nyata. Bisa habis itu bisa menasihati, tapi saya nggak bisa nasihati. Dia berupaya gimana caranya nasihat itu sampai sama dia. Nah itu kan. Ini mengingkari dengan hati kan ada itu. Jadi pengingkaran itu berwujud. Tapi kalau dengan rasa, dia hanya rasanya nggak nyaman. Stop, nyaman. Meskipun tidak sampai pada tahapan diupayakan menjadi pengingkaran yang nyata. Dia sekedar hatinya nggak nyaman. Itu sudah dianggap menjalankan hadis ini. Famillam yastati fa biqalbihi. Dan kata Syekh ini adalah makna yang tepat terhadap hadis tersebut. Alasannya karena al-aslu fil kalam ada takdir, karena di dalam memahami sebuah teks itu tidak perlu membutuhkan pemahaman yang tersembunyi atau apa. Uh, Takdir itu gitulah. Mencari dengan tangan maksudnya ada upaya-upaya begitu kan. Wa yaruddu ala tawjih tsani at-tafsir bil lisan fa inna lazal gitu ya. Baik, kemudian nah, pelajaran yang keempat tentang makna lemah iman. Iman yang paling lemah gitu ya. Apa maknanya? Wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Ya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Apa maksudnya lemah iman? Iman yang paling lemah di sini maksudnya bagaimana? Nah, ada sejumlah makna tentang ini. Yang pertama maknanya adalah ya, iman terlemah di dalam level amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar. Iman terlemah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan berarti iman dia lemah. Bukan berarti imannya kalau merespon dengan hati itu memang orang ini imannya lemah nih. Bisanya cuma pakai hati. Nggak bisa pakai tangan, nggak bisa pakai lisan. Kalau ada orang berkomentar seperti itu, kira-kira bijaksana atau enggak, teman-teman? Komentari teman, kenapa kamu nggak bereaksi? Kenapa Anda tidak ikut turun ke jalan mengingkari kemungkaran ini? Ini jelas kemungkaran yang sudah SM ini. Ya. Anda ini lemah imannya. Bijaksana nggak kalau ada komentar seperti itu? Teman-teman, kira-kira bijak nggak kalau ada orang berkomentar seperti itu? Tidak, maksudnya ya. Kenapa?
Mas Aziz tidak. Kenapa Mas Aziz tidak bijak komentar seperti itu? Bukankah hadisnya bilang fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aqul iman. Kalau nggak mampu makan dengan hatinya maka itulah selemah-lemahnya iman. Bukankah hadisnya bilang seperti itu? Saya berusaha menyampaikan syubhat ini ya. Habis itu menyampaikan bantahannya. Ya. Jangan sampai paham syubhatnya, nggak paham bantahannya. Ya. Gimana teman-teman? Kenapa kalimat itu atau narasi itu tidak bijaksana? Tidak bisa Anda menyimpulkan orang merespon dengan hati terus Anda vonis lemah iman. Tidak bijak ini. Kenapa Mas Dewa dan Mas Aziz? Hmm? Mas Yordan isi hati perihal gaib. Isi hati perihal yang gaib. Ya oke lah. Tapi ada jawaban yang lain mungkin barangkali. Yang tidak dikira yang lain ya. Ada jawaban yang lain mungkin barangkali. Kenapa tidak bijaksana? Anda tidak boleh menyimpulkan seperti itu, merespon dengan hati. Terus Anda bilang tidak, iman yang paling lemah, nggak bisa seperti itu, akhi. Ente bilang saya ini dari ujung rambut sampai ujung kuku lemah imannya, gitu. Karena mungkin perihal kondisinya Ustadz, kata Mas Sandi, dia hanya baru bisa menolak kemungkaran tersebut lewat hati. Karena kalau selebihnya bisa menimbulkan mudarat. Ini dia jawabannya Mas Sandi, bagus. Ya, Aziz Imam Ahmad pada waktu itu pemerintahnya mengajak kepada paham Mu'tazilah, tapi Muhammad tidak mengajak pengikutnya turun ke jalan. Ya, contoh Imam Ahmad, pahlawan ahlus sunnah sejati Imam Ahmad. Ulama yang juga bisa menjaga stabilitas negara. Mas Sidki kurang bijak karena kemampuan orang berbeda, bagus. Ini jawaban yang saya inginkan. Ya. Jadi tidak bijak karena Anda menilai apa ya? Kalau Anda menilai seperti itu berarti Anda memaksakan orang untuk mampu, padahal dia nggak mampu. Dan dia mampunya dengan hati, ya kan? Masa Anda harus paksa dia harus mampu dengan tangan? Nah, gimana? Mampu dengan tangan? Orang tidak mampu dan kemampuan itu kemampuan syariah, bukan kemampuan kekuatan otot, ya. Kuat jalan ke Monas, bukan itu kemampuan itu, ya. Istito syariah, bagus. Makanya maknanya itu adalah yang dimaksud imannya lemah itu iman terlemah dalam level amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Artinya ketika merespon dengan hati, oh itu level merespon amar ma'ruf nahi mungkar yang paling lemah. Iman dalam pengertian ahlu sunnah kan mencakup amalan badan, hati, dan lisan kan. Ketika merespon dengan hati itu sama saja kita sedang berada pada level iman terlemah di dalam ini saja. Di dalam ruang ini saja. Jangan digeneralisir. Bisa jadi dia kuat di bidang yang lain, di sholat dia kuat. Dia dalam hal ini ya memang karena kemampuan dia sampai di situ ya. Lemah dalam hal ini, tapi bukan berarti imannya lemah, bukan. Level iman paling remah dalam beramar mungkar tuh di sini gitu loh. Paham teman-teman? Paham ya? Paham atau tidak? Nah, baik. Berarti paham ya. Tuh, makna lemah iman. Coba bisa dulu. Hmm. Sebentar ya, di tempat saya sedang ada, kita istirahat sebentar ya. Nah, ada tuh.
Baik, lanjut. Apa Ustaz, audionya belum hidup. Mute ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan iman yang paling lemah ya, maksudnya iman yang terlemah dalam ruang lingkup level atau 3 level amar ma'ruf nahi munkar yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Terus selanjutnya maknanya yang dimaksud lemah iman dalam konotasi yang negatif adalah yang mampu merespon kemungkaran dengan tangan atau lisan, namun ia memilih untuk merespon dengan hati. Nah ini ya, ini penafsiran para ulama tentang wadzalika aful iman. Jadi yang dimaksud iman yang madmum, lemah iman yang negatif konotasinya itu. Ya, itu bagi orang yang mampu merespon dengan tangan atau lisan, malah memilih tidak bertindak secara nyata dengan kekuasaannya, atau tidak berbicara karena dia dengan lisannya, tidak mau omon-omon kata orang sekarang ya, nggak mau bicara, tapi malah milih abstain, nggak mau speak up, dia nggak berani, padahal secara istitoah syariahnya sudah mampu nih orang, tapi dia tetap memilih untuk dia. Nah ini yang seperti inilah yang bisa dijustifikasi, bisa dihukumi Anda lemah iman. Anda ini direktur, bawahan Anda ini ada orang yang pas jam kerja, jam wilayah Anda yang nggak sholat dan Anda nggak tegur, Anda lemah iman ini. Nah gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami? Ya, apa nih? Oke ya teman-teman, itu saya tambahkan sedikit lagi.
Nah, ini ya, jelas ya teman-teman ya. Makna iman yang paling lemah ini. Nah, terus ini mungkin berkaitan juga ini. Hadis yang mengatakan yang berbunyi walaisa wara'a dzalika minal iman habbata khordalin. Di balik itu atau setelah itu tidak ada iman walau sebesar biji sawi. Makna hadis ini adalah yaitu orang yang tidak merespon dengan ketiga metode tersebut, sama sekali tidak merespon. Ya, enggak dengan tangan, enggak dengan lisan, hati juga enggak merespon. Hatinya biasa-biasa saja. Ya, ini baru yang namanya orang yang tidak punya iman dalam hatinya walaupun sebesar jisai. Insya Allah kalau orang itu menyatakan iman, nggak mungkin ini terjadi. Nggak mungkin. Mustahil terjadi. Karena imannya akan menjadikan dia peka dengan dosa. Baik, ini 2 poin sudah saya simpulkan di sini. Sini ada berapa? 6 ya. Di sini saya ringkas menjadi 4. Saya rasa cukup, teman-teman sudah komat di tempat saya. Di tempat teman-teman juga sudah komat ya. Mohon maaf, sudah ada tanya jawab. Karena memang Maghrib Isya ini sangat singkat waktunya ya. Yes, semoga nanti mungkin ada, kalau diperlukan tanya jawab teman-teman, kalau mau diskusi, kalau memang banyak yang berminat nanti ada sesi sendiri gitu ya untuk diskusi tentang amar munkar. Baik, saya rasa cukup yang materi yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Ya, terima kasih atas kehadiran. Saya lihat malam ini agak lebih banyak ya, ada 30 lebih. Alhamdulillah, semoga bisa terus bertambah istiqomah ya. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.